Saya Deborah Sidabutar, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan gangguan terkait stres. Stres mengacu adanya tekanan atau dorongan yang ditempatkan pada tubuh, seperti tanah longsor di mana batu-batuan berjatuhan yang menyebabkan benturan sehingga membentuk sebuah cekungan di tanah. Sumber stres disebut juga dengan stresor. Apakah ada hubungannya antara stres dan juga sistem kekebalan tubuh yang menjadi lebih lemah dan juga mudah terserang penyakit? Contohnya stres dan sistem endokrin, di mana tubuh yang menangkap sinyal stres akan mendorong sistem endokrin mengeluarkan hormon kortikosteroid yang dapat menahan tubuh dari stres, seperti mencegah alergi maupun inflamasi. Stres dan sistem kekebalan atau sistem imun, di mana pertahanan tubuh kita itu ada sel darah putih yang menjadi pasukan kekebalan tubuh untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Namun apabila stres terlalu tinggi, maka dapat juga berdampak demam atau tubuh sering mengalami penyakit flu dan juga penyakit-penyakit kronik, bahkan kanker. Sindrom adaptasi menyeluruh, di mana ada tahapan alarm reaction. Ini merupakan tahap awal atau sinyal awal untuk waspada karena adanya stres. Biasanya tubuh akan memberikan respon, otot yang menegang, tekanan darah yang meningkat. Nah, setelah dia bisa beradaptasi disebut dengan fase resisten. Nah, energi yang dikeluarkan pada tahap ini tidak sebesar pada fase alarm atau waspada. Dan ada fase exhaustion. Ini adalah fase tubuh sudah kelelahan karena stresor yang terus bertahan dan meningkat, yang membutuhkan energi tentu lebih banyak lagi. Akhirnya tubuh akan memberikan respon seperti alergi, kemungkinan gangguan jantung, dan lain sebagainya. Perubahan hidup juga bisa membuat stres karena memaksa kita untuk menyesuaikan diri, baik bersifat positif ketika baru memulai pernikahan maupun negatif ketika kita mengalami perceraian. Akulturasi dan penyesuaian psikologis, kita bisa terikut oleh arus budaya setempat atau justru mempertahankan etnis atau budaya tradisional kita sendiri. Adapun faktor yang dapat meringankan stres seperti coping, yaitu individu mencoba meniadakan permasalahan tersebut, kemudian self-efficacy, kemudian ada lagi psychological hardiness, di mana individu mampu mencari solusi untuk masalah tersebut, sikap optimisme, dan juga kepedulian sosial dari masyarakat atau orang-orang terdekat. Karakteristik gangguan stres. Gangguan karena penyesuaian, biasanya ditinggalkan kekasih yang membuat mereka jadi terganggu konsentrasi bekerja atau belajar. Gangguan stres akut ini bisa terdampak 3 hari sampai dengan 1 bulan, misalkan ditinggalkan meninggal orang yang kita sayangi. Kemudian gangguan pasca trauma atau PTSD, di mana gangguan ini bisa menetap lebih dari 1 bulan, seperti trauma pasca perang dan lain-lain. Ada faktor yang memprediksi PTSD, seperti faktor yang terkait peristiwa, tingkat keparahan dan juga paparan, kemudian faktor daripada individu dan lingkungan sosial itu sendiri. Penanganan kasus PTSD yaitu dengan cara terapi kognitif atau manajemen stres dan manajemen amarah dari si penderita itu sendiri.